damage ya. Ada damage. Run Tapi ada juga yang muncul. Game kedua kita sudah berjalan. Mesir berhadapan dengan Saudi Arabia. Game yang kedua. Oke, menarik karena Alpha langsung menggunakan flicker. Kenapa tuh flicker yang dipakai Alpha? Tadi kayaknya coba untuk mengejar atau mungkin dia sempat kepres. Enggak sih, pencet kali. Mungkin kepencet Iya, di ya. awal-awal tuh ya. Biar cepat juga kan, belum kepake juga flicker tuh di awal. Oh, dia lagi jalan biar cepet nyampe flicker. Iya, tapi kok sama dengan edit juga. Alright, Lucu, it's okay. Ya, Sama- ini kita menantikan ya Om. Kiprah late game seperti apa Speedy dan juga Lark. One player yang benar-benar perlu menjadi sorotan bagi kita semua. Lark yang masih pegang ke arah, sudah mulai masuk ke dalam land of down. Mulai ada terjadinya pertempuran yang diberikan dari kedua negara ini. Masih belum ada first blood yang terjadi sampai di menit pertama. Gila itu Barat Silos ya di bawah, benar-benar ke pressure edit yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena ada efek pasif dari Barat Big Guy yang membuat dia bakal memiliki efek resilience. Jadi lebih cepat sadar kalau kena stun. Oh iya, Iya. benar. Cepat benar. tersadar dia. Wes, aku pusing. Ya, kayak Tapi aku udah sadar. Ya, bayangkan apalagi kalau dia pakai tough boots juga. Oh iya, Ya, itu cepet banget tuh. makin mengurangi lagi ya Om ya. Ya. Efek-efek sisi yang dimiliki oleh lawan-lawan. Dan ini memang masih butuh banget kesabaran total bagi kedua tim. Menantikan dua gold laner mereka bisa jadi item. Ini bisa aku prediksi kayaknya bisa sampai menit 15 ke atas. Baru divide. Enggak. Baru ya mungkin event besar ya. Divide besar. Bisa sih. Tapi ya ini sekali lagi untuk siapapun yang bisa dapetin turtle yang pertama. Pasti punya advantage yang besar dan seharusnya di setupnya lebih dipegang ke tim Mesir. Iron Hook-nya tapi dari Maro nggak kena. Tapi lihat bagaimana troll dengan ada satu ball simbol. Dari Fatway, sudah mulai ada raw wave yang dikeluarkan dan bakal smile. Langsung tertekan dengan ada raw wave. Sementara dari Tarzan bakal coba fokus untuk dapetin ke arah turtle. Detonas welcome mengarah kepada troll. Dan sekarang Tarzan dapetin hal yang dia inginkan yaitu turtle. Wow, itu unggul banget akhirnya Saudi Arabia. Meskipun agak terlihat mereka tertinggal tadi, tapi ternyata mereka berhasil untuk unggul. Berkat ya dapetin satu juga ya, di mana Smile yang tertumbang tadi di area turtle. Dari build itemnya, kedua marksman ini belum menggunakan sepatu, juga Furious Hammer ada bagi Speedy dan sebentar lagi akan mengarah ke Blade of Despair. Sedangkan item attack speed bagi Kari, Corrosion, plus item. Ya, harusnya sih Corrosion. Trollnya nggak kena. Iron Hook bersama dengan Bloody Hand. Kali ini Troll nggak bakal selamat karena masuk ke area turret pun. Sama dengan ada Seven Oda bersama dengan Smile juga. Yes, dan itu dia Corrosion yang sudah selesai. Ada di tangan Lark dan Iron Hook. Itu akan menjadi Wah. faktor pembeda dan lagi Iron Hook terkena Kavin. Ya, dan Kavin yang untung masih bisa selamat karena tadi dari Maro udah memegang Bloody Hand terhadap Troll. Sehingga dari Kavin udah boleh-boleh hati-hati terhadap area rerumputan. Menuju ke arah top lane. Seven Oda masih ada flicker dari Lark ya. Iron Hook dapat dan tepat dari Lark yang mencoba untuk selamatkan diri, tapi berat karena Glorious Pathway sudah menjala. Hilang sudah, Rowe, Speedy menjadi target operasi berikutnya. Sama-sama marksman mereka hilang. Wow, itu balasan yang menarik dari Saudi Arabia dan bahkan Maro terkena juga efek slow Maro. Oh, Maronya juga nggak bisa selamat. Bahkan dua player dari Mesir harus hilang. Detonas welcome menelan ke arah belakang. Dan kali ini malah sendirian untuk Alpo. Dan Alponya pun sang Dino kali ini menjadi spesies langka. Meskipun memang bisa dibalikin dan bahkan bisa membalaskan tumbangnya Kari tadi di top lane. Namun dibalaskan lagi dan lagi oleh Saudi Arabia. Mereka berhasil untuk mendapatkan kesempatan dan bahkan turtle yang spawn ini akan bisa diambil oleh pemain-pemain Saudi Arabia. Tapi Iron Hook yang on point. 3 kali berturut-turut Maro berhasil mendapatkan sasaran dia. Dan tadi tuh pas juga terkena ke Kari. Untungnya di belakang keluarlah Kavin dengan rough wave dia. Ini ngeri banget sih Kavin ya. Tiba-tiba hadir dari sini juga pertikaiannya terhadap Maro. Bahkan dapat 3 lagi tambahannya. Dan sekarang Turtle dapat oleh Tarzan. Ada raw wave yang coba dilakukan dan Seven Oda menjadi tumbal proyek barusan. Ya, Turtle dapat satu hero juga. Seven Oda yang tumbang ini berarti
Harga yang cukup mahal meskipun memang sekarang sudah ada di menit 5 ke atas. Berarti kita akan lebih fokus untuk melihat pertempuran di gold lane sebentar lagi. Speedy terlihat cukup nyaman ya untuk melakukan duel 1v1-nya. Tapi jelas Saudi Arabia tidak menginginkan agar Speedy juga cepat jadi dengan dibirus dia. Oh jelas. Apalagi tadi Speedy yang nge-kill ke arah Lark ya Om. Iya. Walaupun akhirnya pertukarannya jadi banyak. Cuman untuk segi point kill dan juga segi nantinya ke arah item, ya Lark harus cepat-cepat untuk catch up. Lark coba untuk dilakukan. Dan Saji masih memilih untuk mundur. Alpho yang sekarang benar-benar dipress oleh Sanji setelah cut minion dilakukan. Wah itu gila penjagaannya ya. Ada 2 yang terlihat ada dan ini bakal kedeteksi nggak nih Kavin dan juga Troll. Oh Lark. Wah ketahuan. Ada Seven Oda yang berjalan lurus. Dan Larknya melihat batang hidung dari Seven Oda. Akhirnya dia memilih untuk mundur. Nah, lihat bagaimana Alpha juga sebenarnya plus minus ya. Dengan Barat yang bermain sebagai XP lane, dia nggak bisa cepat clear lane dia. Iya, tapi sekarang ada konsil. Maro bakal mencoba mencari siapa yang akan di depan. Tapi lihat bagaimana Maronya. Nggak bisa cabut dari area tersebut karena ada raw wave yang sudah dikeluarkan. Dan untuk Larknya masih selamat. Outer turret di area top lane pun masih bisa di-defense oleh Saudi Arabia. Ya, sepertinya Bloodhound ingin langsung diinisiasikan oleh Maro. Tapi dia terhenti di sana dan bahkan Bloodhound-nya nggak sempat untuk keluar juga. Iya loh. Dan itu membuat malapetaka ya untuk Maro. Membuat dari momentumnya akhirnya nggak jadi. Sementara Tarzan yang ada di garis depan. Tyler Revenge bakal coba untuk dilakukan. No. Itu hanyalah garda terdepan dari Saudi Arabia supaya Lark dan kawan-kawan dapetin ke arah outer turret. Ya, pancingan yang dilakukan oleh Saudi Arabia dan juga untuk meninggalkan lane-nya tadi. Karena lihat bagaimana Baratnya ini harus steady lane. Dia cukup lama sepertinya. Hanya menunggu editnya bahkan yang jalan itu dapetin minion bagian mid. Iya, menuju hancurnya outer turret bottom lane lagi. Tinggal seperempat lagi untuk catch-nya. Sementara Tarzan ingin mengamankan perfect turtle. Seven Oda udah di sana, Tarzan masih ada di depan. Maka mencoba untuk melakukan retribution dan Tarzan dapetin hal tersebut. Dibiru PC dari Speedy. Tapi lihat, tiba-tiba ada trollnya dengan flicker. Turret range-nya basuh. Speedy-nya hilang, maka 3 player. Mesir benar-benar diusir dari area turtle. Dan bakal lihat bagaimana sosok dari Alpho. Sendirian, ada Sanji, ada Tarzan dan bakal trollnya bakal mencoba mendapatkan ke arah Alpho-nya. Dia benar-benar diusik, benar-benar diusir dan sekarang outer turret bakal diamankan oleh Saudi Arabia. Ya, mereka unggul cukup jauh dengan beberapa objektif yang langsung bisa didapatkan juga. Menang team fight, dapat 1 bottom turret dan kejadian terulang. Untuk Mesir mereka harus bisa bertahan sekarang. Memang mereka punya Franco, tapi sekarang Franco ditemenin dengan hero yang belum memiliki item, belum ada follow up damage yang terjadi dan di belakang Sanji masih sempat untuk keluar dengan primal red dia dan bahkan follow up yang manis terjadi tadi. Iya, itu benar-benar troll sih, luar biasa. Tapi troll kayak ini garis depan masih ada Lark, tapi smile. Rasakan ultimate dari troll, ada race tapi ternyata trollnya yang ketinggalan. Gak apa-apa kata troll. Yang penting lo selamat, tapi Kavin ditemukan ternyata menunggu respon sampai 5 detik ke depan. Ya, seperti tumbang ya di posisi yang berbeda juga. Dan lihat bagaimana Alpha juga nih sudah mulai dapetin momentum sebenarnya. Karena kita bisa melihat damage dari Baratnya juga ya, injakan-injakan dengan stack di 16 itu sudah gede dan dive in kembali terjadi di top lane. Oke, Tarzannya berada di garda terdepan tapi bakal ada sandwich gaming dilakukan. Tulus Pathway, tapi sisi lain kali ini Larknya masih cukup free hit. Sementara dengan adanya Toros welcome to Mobile Legend. Tarzan yang hilang tapi Alpha menjadi ganjaran berikutnya. Seven Oda yang gak selamat tapi lihat bagaimana Edit. Tiba-tiba Sanji hadir. Speedy yang gak selamat dan triple kill. Berhasil dikantongi oleh Lark seorang diri. Tarikan arrow hook dari Maro yang berujung maut juga untuk dia. Karena yang ditarik adalah Kadita. Kavin yang tertarik dan langsung dibalikan dan troll. Nyaris dapetin smile juga. Namun dengan keunggulan pemain lagi ya. Menang team fight, dapat 1 turret. Dan sekarang mau menuju ke arah Lord Om. Item di menit 9 seperti ini. One-sided bagi Saudi Arabia bakal beda banget. Ya maksudnya karinya juga udah selesai item ya. Full item buat kari 3 attack speed. Dan Wind of Nature bisa menjadi next item dia. Dengan gold gap yang sudah lumayan timpang. Ada Seven Oda, ada Alpha memang tebal. Tadi ada Guardian Helm sempat terlihat ya. Tapi ya dengan hadirnya Kari seharusnya gak ada masalah sih. Harusnya ya. Iya. Karena dari Lark aja dari tadi dikasih free hit terus Om. Betul, yang dimakan juga tadi kan Tarzan. Iya. Bukan si Lark. Karena positioning dari Lark sih emang luar biasa banget dari tadi. Udah dibukain Glorious Pathway, ditabrak. Masih ngasih damage gratis dia. Itu yang bener-bener aku gak habis pikir sih. Glorious Pathway-nya udah bener-bener tepat sasaran.
tapi Larknya masih bisa menghindar. Dan akhirnya malah posisinya Tarzan yang terekspos, Iya. dimakan. Oke, dan setup tim fight sekali lagi Iya, di turret yang kedua. Iron Hook-nya nggak kena siapa-siapa. Sedangkan dari Sanji mengawal Lord yang biasa aja di arah top lane, Lord yang belum enhance, Lord yang masih bisa untuk dihajar karena belum ada efek dari charge-nya. Sementara untuk inner turret harusnya bisa dirontokkan di arah mid. Begitu juga kalau misalnya mereka mau commit di arah bottom lane karena masih ada minion di arah bottom dan juga di arah top. Kalau mereka mau untuk commit ke arah sana tapi ternyata enggak. Mereka udah cukup dengan Lord yang pertama ini untuk menyisakan base turret bagi Mesir. Ya, karena dengan komposisi draft juga sih. Saudi Arabia, mereka punya komposisi yes, memang bagus untuk pick off, mungkin untuk tim fight juga lah. Tapi untuk naik ke atas base, itu sangat-sangat sulit. Iya. Karena mereka mengandalkan Kadita kan, Kavinnya. Kalau Kavin gak dapat positioning, gak dapetin momentum, ini sangat susah untuk Saudi Arabia. Ada yang pakai bayangan dan Iron Hook yang mulai masuk. Connect dia ke arah Kavin. Dan itu benar-benar Iron Hook yang benar-benar on point. Tapi Troll membalaskannya dengan Thunder Race. Ada yang free di arah belakangnya itu Lark. Tapi Larknya mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Speedy dia flicker dan Larknya terjatuh. Larknya hilang. Trollnya gak selamat di tangan dari Speedy. Dan bakalnya bagaimana Tarzan. Mengemban tugas yang begitu berat. Menerima damage dari teman-teman dari Mesir. Dan akhirnya dia tumbang. Menyisakan Sanji seorang. Satu Tyrant Iron Hook yang memang sangat on point sekali tadi Maro. Blind Hook. Dan dapetin yang terpenting, Kavin. Yang selalu membuat momen bagi Saudi Arabia akhirnya terpick off juga. Dan membukakan jalan sekarang. Lihat bagaimana Speedy sudah mulai dapetin item demi item. Wah, double kill tadi barusan Speedy sih buka tabungan banget ya Om. Ya, ini dia. Tapi tarikan Iron Hook yang bagus banget sih tadi. Iron Hook Bloodhound ya. Memang ada sempat follow up juga. Tapi untuk sisanya ini agak berat. Di belakang lihat Speedy juga dikejar-kejar, tapi masih punya flicker buat kabur dan bahkan bisa nge-backupin teman-teman yang lain akhirnya. Oh ternyata, kalau lihat dari replay barusan, si Larknya ditelan Detonas welcome. Akhirnya ketabrak, ya udah nggak bisa kemana-mana. Pecah sudah tabungannya. Dan membuat dari Mesir mulai mengejar ketertinggalan. Nah, ya, tapi Sanji belum terpick off juga ya. Ini lumayan tajam sebenarnya. Karena berulang kali ada flicker Earth Shatter yang dipakai oleh dia. Iya lagi. Dan dia targetnya di belakang terus tuh, orang-orang belakang. Ya, dan sekarang nih. Forward ya, arah Sevan Oda. Weh, Weh. masuk ke depan malah digigit. Dan sekarang trollnya bakal hilang seketika. Sevan Oda mencari dapat ganjaran dua. untuk TP Petrify. Bersama dengan Rowave. Pecahlah satu player dari Mesir. Dan bahkan satu barat di depan Alpho yang ketinggalan. Membuat dari Saudi Arabia memegang kembali momentumnya. Iya, dan mereka bisa mendapatkan objektif yang lain berupa Lord. Enhanced Lord yang segera diambil juga. Lark selama gak kesentuh, menurutku Saudi Arabia chance mereka untuk menang tim fight selalu besar. Iya, ini karena striker utama dari Saudi Arabia ya. Ketika tadi Larknya bisa ditumbangkan, Mesir bisa dapat angin segar. Tapi sekarang gak ada orang yang bisa numbangin Lark. Ya, Iya. makanya sekarang 3 player bisa langsung numbang. Nah, itu sangat-sangat bebas tadi ya buat Lark. Tapi thanks to Troll, ini berulang kali loh. Ya. Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya dia juga dapetin sasaran. Dan kali ini ada conceal play Wah. untuk Mesir. Sanji bakal coba untuk menjadi target operasi. Ada Olmo tapi kali ini dengan adanya satu Bloodihan yang tercancel tapi tetap Sanjinya masih memiliki immortal tapi harapan untuk tetap hidup bakal tipis banget. Hilang sudah Sanjinya. Bakal ada pertikaian selanjutnya karena Alpho Oh, dipotong, yang dipotong. bakal dicegat. Ada Troll yang bakal coba untuk Tyrant Revenge. Tapi ternyata dengan satu adanya Lark yang mencoba untuk menghajar karena Alpho-nya dan damage-nya udah gak ada obat lagi. Alpho-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kehilangan Sanji, Lord-nya bakal jadi Lord giveaway. Iya, sayang memang. Cuman itulah yang harus dilakukan oleh Mesir juga. Melihat adanya potensi untuk dapetin ban kill. Oh, tiba-tiba Revenge tapi lihat damage ke arah belakang. Smile-nya hilang dengan adanya Raw Wave. Membuat satu player yang begitu penting dari Mesir tidak terselamatkan. Dan ada celengan pecah lagi. Ini berarti bisa ada reset untuk Saudi Arabia. Tapi kalau mereka mau tetap memaksakan mungkin juga masih bisa. Ya, apalagi bottom lane ini masih ada minion yang berjalan. Masih ada satu kesempatan tapi ternyata enggak. Fokus mereka, terutama dari Lark, mengambil ke arah orange buff untuk bisa menambah lagi daya gedor serangan. Tapi base turret di arah top lane, Ya. rontok. Rontok dan juga mid bottom base turret milik Mesir. Half HP. Oh gak jadi masuk dengan conceal play dia.
Dan Lark masih tetap bebas juga. Ini banyak sekali ya potensi-potensi untuk memberikan damage kejutan sebenarnya. Iya. Itu Petrify-nya kalau sampai kena 2, kena 3, ngeri banget. Itu tadi ya, kalau nanti ada replay aku penasaran Kavinnya dari mana tadi. Soalnya aku fokus bener-bener ngeliat dari troll yang udah nge-charge duluan. Bukan dari depan juga sih tadi. Bareng sama yang lain, bukan dari belakang. Ya nggak sih? Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh. Gerakan gerakan tambahan yang mengerikan, Om. Ya, tapi dengan 2 garda depan yang keras-keras ini ya, ini sebenarnya juga jadi sebenarnya pertanyaan lah buat Saudi Arabia, apa memang mereka pengen untuk melakukan all in ke salah satu hero nya Highlands atau Barats. Karena yang selalu nge-show cuma 2 hero ini. Iya. Yang lainnya gak ada yang show sama sekali. Dua-duanya nge-show menurutku sama aja. Atau mungkin Sama. menurut Lark sama aja. Ini pasti bisa gue langsung meltdown. Betul. Itu Cuma- terjadi berkali-kali kan, Om? Betul, tapi cuman memang takutnya juga di belakang ya, tiba-tiba ada yang datang dengan Iron Hook-nya. Dan sudah mulai tuh pasangan tuh berdua, Beatrix Franco udah mulai jalan bareng terus-menerus. Pasangan emas ya, Om. Nah ya ini udah jelas, ini selalu. Ini jadi combo apalagi late game, full item speedy bakal sangat berbahaya. Ya, begitu juga dengan 3-2 yang dijalankan oleh Saudi Arabia. Fredrin ya, dari Tarzan yang nemenin ke arah Lark. Dan memang itu yang harus dilakukan setelah bottom lane dijalankan. Waduh. Tapi Iron Hook-nya mulai connect menuju ke arah Kavin. Dan Kavin nggak sempet ngapa-ngapain. Glorious Pathway, ada efek slow dan bahkan Detonas welcome. Mengejar ke arah paling belakang dan Lark yang menjadi korban. Sang James Sealer yang tidak ada dan membuat dari Mesir. Memegang kembali alih permainan. Dan lihat bagaimana satu Tyler Rex coba untuk dilakukan. Dan bahkan Tarzan dia nggak bisa ngapa-ngapain karena damage yang dihasilkan dari Speedy di arah belakang begitu. Free hit-nya menyisakan Troll dan Sanji seorang. Satu momen berubah segalanya. Langsung ditabrak tadi dan bahkan ini bisa menjadi push kemenangan bagi Mesir kalau mereka mau. Karena mereka punya badan yang sangat-sangat besar sekali. Iya, dan lihat bagaimana satu Archeter dan Sanjinya mencoba untuk menyelamatkan diri. Glorious Pathway, Trollnya benar-benar diajar habis-habisan dan Sanjinya berjuang sekuat tenaga. Bagaimana sosok dari Kavin tiba-tiba hadir tapi ternyata Sanjinya gak selamat. Petrify Gaming bersama dengan Rowe hilang sudah. Tapi Kavin yang gak selamat juga. Baik time Saudi Arabia zonanya hilang juga. Terlalu memaksa dan akhirnya Mesir. Lihat bagaimana di bottom lane juga itu minion dari Saudi Arabia sudah masuk ke dalam base Mesir. Ini pasti adalah reset dan mau gak mau Mesir mereka lebih bersabar menunggu 3 pemain lain untuk kembali respawn. Terlalu mahal memang paksaan yang dilakukan tadi. Dan ini nice Tyrant Rage dari Trolls. Ini ngunci banyak hero lawan. 4 tadi. Alvo? Wah, tiba-tiba Alvo langsung gila di tangan Lark dan lihat bagaimana Larknya mencoba untuk memberikan lagi damage angin segar. Kembali lagi di tangan Saudi Arabia. 2 kali aku melihat momen Mesir punya momen banget. Punya golden wings, punya golden ticket tapi ternyata itu hanya bertahan gak lama, Om. Nah ini sama ya sebenarnya dua-duanya juga. Tapi dari Mesir mereka hanya akan menunggu Iron Hook yang pas. Kalau Oke. Maro miss bahaya banget. Sudah ada konsil yang dilakukan oleh Troll. Glorious Pathway yang dibuka untuk menghambat jalan dari Saudi Arabia yang melakukan satu konsil play. Tapi hati-hati Maro. Bakal coba untuk melakukan satu Iron Hook. Dia yang narik, saya yang deg-degan. Ya karena tadi berulang kali memang Maro lah yang membuat peluang bagi Mesir untuk bisa dapetin advantage ya. Itu tarikannya dia, itu Kavin tumbang 3 kali, 2-nya dari Maro. Iya. Ditarik sama Maro, gak sempat untuk menggunakan Ocean Out atau Rough Wave untuk kabur. Ya, dan sekarang Lord Evolve untuk Saudi Arabia. 7-0 dan tiba-tiba hadir tapi Lark 1v1 situation harus hilang. Gak ada damage dealer. Saudi Arabia. Mereka akan memberikan Lord ini secara cuma-cuma. Wow. Dan sayang lagi dan lagi ya, ini damage dealer selalu hilang nih di saat yang kurang tepat. Iya. Kalau bukan damage dealer ya satu yang hilang di depan tahun 5 jelas ini akan reset untuk Saudi Arabia. Meskipun Mesir kehilangan semua base turretnya, tapi mereka punya asa. What happened dengan Lark yang ditinggal sendirian? Ya. Yang harusnya nggak terjadi hal seperti itu ya, Om. Dan goldnya juga udah mulai sama ya sekarang. Lah iya. Ya, udah mulai sama. Dan berarti semua akan menunggu bagaimana positioning dari Lark. Kalau memang Saudi Arabia ingin memenangkan di game yang kedua. Karena untuk source damage-nya ini udah mungkin bisa ditangkal ya bagi Mesir. Defense setup-nya udah lengkap, juga Rose Gold ada di Speedy. Jadi untuk magic defense dari Kavin mungkin sudah bisa dihalau. Ini satu-satunya damage yang memang murni bakal masuk. Itu dari true damage milik Karim. Oh, iya.
Gitu tuh. Iron Hook blind gitu yang Iya. serem tuh ya, blind Iron Hook. Iya, blind lengkap. Biasanya kalau kita kena blind Iron Hook ya, terjadi perpecahan di tim. Kamu kok di sana sih? Nah itu tuh, itu yang bahaya sebenarnya. Bukan Franco ya, tapi blind Iron Hook yang bisa menghancurkan komunikasi kita. Beneran. Bener. Beneran loh itu loh. Sering terjadi kota-kota besar Iya. dong. Kok bisa sih? Ya kan ketarik. Iya, mau gimana Iya, dong? bagaimana nih? Ya, itu yang susah tuh ya. Tapi 1 menit ke depan sebelum kita akan melihat Lord dan jelas ini adalah Evolve Lord. Kalau bicara soal keunggulan, dua-duanya punya keunggulan. Bahkan lihat Beatrix sudah jual sepatu juga. Tadi dia prefer untuk pakai Rose Gold. Dan Wind of Nature ya ada di Kari. Alright. Jadi karena memang melawan dengan True Damage, Speedy tidak menggunakan Wind of Nature. Ditambah dia pakai Athena om, bener-bener respect nih terhadap Smile. Ataupun dari Seven Oda juga. Yang membuat dari Lark harusnya lebih sustain. Setidaknya kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, masih ada efek dari Athena Shield yang dia Iya. punya. Ya, dan unggul untuk Mesir meskipun base turret mereka sudah habis. Iya. Iya. Wah, Kita Council Gaming coba untuk dilakukan, mengejar ke arah Smile. Wey! Tapi tiba-tiba Terror Race bersama dengan Flicker yang on point. Ada Bloodian, Kavin yang masih bisa selamat. Tapi lihat bagaimana Speedy dikejar dengan ada Flicker. Tapi ternyata, again, Terror Revenge ya. Masih ada Winter to save the day. Tapi lihat bagaimana Troll garis depan. Dengan Possible masih coba untuk melamatkan diri. Tapi tidak dengan ada Tarzan. Alpha hilang, Aaron Hook. Sanji tinggal sendirian. Dibalikin lagi keadaannya. Ada Troll yang mencoba menyelamatkan Sanji. Gila, Troll out of nowhere Tyrant Rage-nya dia. Kita melihat Tyrant Revenge yang miss, tapi Tyrant Rage plus Flicker yang membuat dia bisa mengunci Smile. Itu Smile-nya langsung keculik, membuat Maro juga cukup panik dan langsung menggunakan Bloodhound dia. Tapi ya, desakan demi desakan yang pada akhirnya semuanya kembali berimbang. Karena memang ya, sekali lagi terlalu memaksakan juga dari kedua belah pihak. Dan itu ngeri banget nih om. Ketika Sanji dalam keadaan tidak baik-baik saja sih di sini nih. Save the day banget Iya, dari Pak. Trollnya. Troll datang lagi, set, gila. Gila sih. Ini kalau menang udah harus MVP kan sih? Iya sih. Itu covernya dia luar biasa banget. Tapi untuk sementara waktu, Mesir mereka sedang memegang Lord karena Tarzan tumbang ya. Jadi belum ada retry. Dan ini masih akan di hold terlebih dahulu oleh pemain Mesir. Dan bisa jadi mereka kembali akan melakukan reset. Tapi lagi dan lagi, strats dari Mesir berjalan secara berbarengan antara Franco dan juga Beatrix. Itu yang emang jadi kunci juga ya untuk teman-teman Mesir. Dan kalau kita lihat dari spellnya sekarang, Flicker 2 udah kepake dari Troll dan juga Sanji. Tapi masih ada Petriva di tangan dari Kavin. Kali ini Council Game coba untuk dia mainkan. Troll bakal coba untuk mencari sosok yang tepat. Ada satu on-road yang dihasilkan oleh Sanji. Yap. Mencoba untuk mengejar ke arah Alpha. Sama-sama kuat sih di roamer. Jadi memang dua-duanya ini harus bisa nyari. Patahin dulu roamernya sebelum mereka team fight. Tapi secara laning, 2 wave ada di top lane Mesir. Oh ya, mau nggak mau sih yang mengutus Valentina dengan minimnya orang bakal coba untuk di team fight oleh Saudi Arabia. Tapi tiba-tiba Maro, Iron Hook-nya dapat ke arah Lark, masih ada Flicker untuk mundur ke arah belakang. Dan jadi inisiasi dari Maro dan kawan-kawan. Ada satu Lord yang bakal menjadi fokus utama, tapi lihat bagaimana Troll. Speedy masih bisa mundur, tapi Iron Hook again. Iron Hook yang mematikan Lark-nya dalam ancaman. Lark Sanji ditemukan tidak bernyawa. Tapi lane, lagi dan lagi di bottom lane. Itu wave minion sudah masuk ke dalam base milik Mesir. Memang ada minion yang spawn. Masih ada yang pulang ternyata. Dan belum cukup damage untuk Mesir. Mereka bisa bermain aman dengan mengambil Lord terlebih dahulu. Dan itu nice play banget ya. Tarikan Iron Hook dari Maro. Mengenai target yang tepat juga. Lark 2 kali kena Iron Hook. Tapi ya di usaha yang kedua akhirnya Lark baru tumbang. Ya, Larknya tadi masih megang ke arah Gila ini Leonhead juga. dua roamernya luar biasa loh. Gokil. Kalau Om Mawa punya tim, mau nyari roamer, pilihannya antara Maro sama Troll, pilih yang mana? Ya troll sih. Troll ya? Troll. Oke. Troll ya. Dia gimana ya? Dia lumayan juga sih, presisi juga. Apalagi kan pakai Kufra ya. Ya sih. Apalagi Kufra Flicker fast banget. Buset. Kalah Lancelot ya. Tapi sekarang dengan ada Council Gaming yang dimainkan, Arrow 20 bersama dengan Flicker. Hilang Kavin seketika tanpa adanya gangguan dan hambatan. Lord Evil sudah berjalan di area mid lane. Saudi Arabia menantikan bagaimana Lark bakal hadir. Tapi Lark kali ini udah mulai muncul. Teman-teman dari Mesir bakal mencoba cari El momentonya. Troll
dan kawan-kawan masih selamat. Yes, yang tumbang hanya Kevin, tapi masih ada wave minion lagi. Tetap harus bermain hati-hati bagi Saudi Arabia meskipun memang mereka masih memiliki Lard di belakang. Lardnya udah gak pakai Immortal, Iron Hook mulai connect lagi, Tarzan benar-benar dipres habis-habisan. Membuat dari Saudi Arabia memilih untuk mundur sedikit demi sedikit, tapi damage-nya masuk ke dalam tubuh Sanji. Hilang juga Sanjinya. Saya lihat bagaimana Troll, Iron Revenge bakal coba untuk dilakukan, no! Dia mencoba untuk tahan Iron Hook! Lard gak selamat, Mesir membawa game ini ke 1-1 game ketiga. Luar biasa.